Hello world, welcome back again to my channel Gastianida. So jadi di video kali ini gue mau menceritakan tentang my kisah gitu, pengalaman menjadi seorang OSIS dan apa hal-hal yang gue sesali di dalamnya selama menjadi anggota OSIS, kepengurusan OSIS. So jadi gue mau ceritain awalnya dulu gitu. Jadi awal gue masuk OSIS itu gue dulunya tanpa ada pengalaman apapun gitu di SMP. Jadi ini OSIS di SMA ya. Jadi di SMP itu gue nggak pernah ikutan OSIS, gue juga nggak ngikutin organisasi gitu, cuman di semester awal doang, di waktu kelas 7, waktu kelas 1 itu, satu semester, mungkin belum juga satu semester langsung keluar, jadi bener-bener no lab, nggak aktif apapun di SMP gitu. Jadi di SMA ketika gue mempunyai semangat gitu untuk mengembangkan diri, akhirnya gue memberanikan diri untuk masuk OSIS. Jadi gue hanya bermodalkan semangat dan juga antusiasme, rasa optimisme gitu, sebuah semangat untuk mau mengembangkan diri dan juga berkontribusi pada lingkungan sekitar gitu. Jadi waktu-waktu itu tuh gue sedang mempelajari banyak banget tentang pengembangan diri lah gitu. Nah di situ juga gue nggak cuman mencoba untuk aktif di OSIS, gue juga mencoba untuk aktif di ekstrakurikuler lainnya. Gue juga aktif di pramuka ya, ekstrakurikulernya itu pramuka atau bantara disebutnya. Sampai di kelas juga gue menjadi KM, gue mencoba untuk rajin belajar, menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Lalu gue juga mencoba untuk menerapkan rutinitas yang baik setiap harinya, habit yang baik gitu. Nah dengan semangat yang membara itu gue mengambil cukup banyak tanggung jawab di sekolah itu. Jadi benar-benar langsung aktif banget gitu yang tadinya di SMP-nya no lab. Setelah beberapa saat di dalam OSIS gitu, setelah mengalami beberapa hal di OSIS, gue melihat bahwasanya kultur atau budaya yang ada di OSIS ini tuh banyak kurangnya gitu, kayak senioritas dan lain sebagainya. Dan gue punya banyak istilahnya kritik gitu, tapi nggak gue sampaikan langsung karena gue sendiri nggak bisa menyampaikan kritik itu sendiri. Maka yang gue lakukan adalah memendamnya, lalu gue berkeinginan untuk menjadi seorang ketua OSIS agar nantinya ketika gue menjabat ini semua bisa diubah dan OSIS bisa diubah menjadi organisasi yang lebih baik lagi gitu ke depannya. Nah, akhirnya di sana gue tumbuhlah keinginan untuk menjadi ketua OSIS dan bertekad untuk menjadi ketua OSIS. Hingga 1 tahun kemudian, waktu gue kelas 11, pemilihan ketua OSIS, akhirnya gue kepilih menjadi seorang ketua umum OSIS. Nah di sana gue nggak kepikiran kayak nggak nyangka atau segala macam gitu yang tadinya no lab sekarang tiba-tiba jadi ketua OSIS. Yang gue pikirin itu adalah gimana cara gue menjalaninya, gimana cara gue bisa mengubah semua ini dan melancarkan ide-ide gue, melancarkan mimpi-mimpi gue. Tapi selain menjadi OSIS, gue juga memegang tanggung jawab di organisasi yang lainnya. Yaitu gue juga menjadi wakil ketua Dewan Kerja Ranting Cigugur, Dewan Kerja Ranting itu dari pramuka, organisasi di luar lah gitu, yang sekecamatan gitu. Nah selain itu gue juga menjadi kerani di Bantara gitu, di ekskul Bantara. Kerani itu ya sekretaris lah, kan sekretaris tentu harus on time terus, harus bisa responsif terus dan harus gercep gitu. Jadi tanggung jawab yang cukup besar. Selain itu gue juga menjadi seorang ketua dari ekstrakurikuler multimedia karena ekskul ini peminatnya sangat sedikit dan memang gue doang yang bersedia untuk menjadi seorang ketua multimedia gitu. Jadi ya udah gue lagi gitu karena gue juga punya ambisi buat memajukan multimedia ini yang nantinya satu visi juga sama OSIS ini. Selain itu di kelas juga gue menjadi seorang ketua murin, masih nggak bosan-bosan nih jadi KM. Jadi ya cukup banyak hal yang harus gue tanggung. Awalnya sih ya semuanya berjalan cukup baik gitu. Nah waktu di OSIS nih, waktu gue mulai menjabat, menjalankan suatu event atau acara, yaitu yang paling pertama itu Hari Guru. Awalnya cukup baik, persiapannya cukup matang. Ada beberapa hal yang gue tambahkan, misalnya dari rapat, gue mencoba untuk menyusun rapat yang emang benar-benar bagus. Gue mencoba untuk sesuai dengan prosedur dari ADART yang nantinya akan ada istilahnya sidang musyawarah lah gitu buat ngebahas ADART dan sebagainya. Terus gue juga menambahkan Notion gitu, penggunaan aplikasi Notion buat komunikasi di organisasi itu, dan gue juga mencoba untuk lebih terbuka antara senior dan junior ya. Jadi kita nggak istilahnya diskriminatif terhadap junior dan ya lebih terbuka aja gitu, gak apa-apa karena
mau senior atau junior ya kita sama-sama anggota yang dimana organisasi itu ya harusnya satu kesatuan dan nggak terpisah-pisah, nggak terkotak-kotak, apalagi ada circle-circlean. Nah, gue mencoba terbuka. Awalnya berjalan baik ketika menjalani hari guru, gue menambahkan elemen-elemen baru, berjalan cukup baik, semuanya cukup oke. Gue mulai nambah pengalaman kan, cuman ketika itulah ada suatu musibah yang terjadi terhadap diri gue yang membuat gue akhirnya down, stres, depresi, tapi gak tahu sih karena nggak didiagnosa. Terus gue merasa mempunyai seorang musuh yang sangat besar gitu. Nah, dari sinilah gue akhirnya performanya turun dan juga ya semuanya mulai hancur. Jadi ditambah dengan mental yang sedang down gitu, akhirnya tanggung jawab gue pun nggak gue laksanakan dengan begitu baik gitu. Dan tiap-tiap tanggung jawab itu nggak mencoba untuk bisa memahami perasaan gue saat itu gitu, dimana gue itu tentu membutuhkan waktu untuk bisa memperbaiki kembali kesehatan mental gue dan lain sebagainya, sehingga ya dari sana ya tanggung jawab itu ya hanya meminta performa dari gue, meminta kinerja gue aja kayak gimana gitu. Dan ya akhirnya semuanya udah nggak berjalan dengan baik dan akhirnya perlahan-lahan semuanya mulai hancur. Dari tugas sebagai sekretaris, sebagai kerani yang harus responsif, harus on time terus, harus bisa gercep, akhirnya gue nggak melaksanakannya dengan baik gitu. Terus dari multimedia yang tadinya ini ya masih dirintis ekskul ini dan gue punya mimpi besar untuk mengembangkannya, sampai sekarang nggak ada perkembangan apapun karena performa gue nya sedang down gitu. Dan akhirnya selain itu dari nilai di sekolah pribadi gue sendiri anjlok gitu, yang tadinya di semester 1-2 itu gue ranking 1 langsung turun ke ranking 11. Selain itu ya dari kebiasaan sehari-hari gue juga semuanya mulai hancur lagi gitu. Yang tadinya gue biasa tidur teratur gitu, bangun pagi-pagi, sekarang udah mulai berubah. Dan yang tadinya gue biasanya ke sekolah itu bisa jam 6 pas gitu, sekarang mau berangkat setengah 7 aja susah banget gitu, mau nyampe setengah 7 aja susah banget. Dulu jam 6 nyampe pernah sering gitu. Nah, jadi dari sinilah semuanya mulai berubah. Di OSIS terutama, ini yang sangat gue sesali gitu, karena ini adalah salah satu mimpi terbesar gue gitu. Kenapa gue pengen menjadi ketua OSIS ya? Karena inilah tujuan utamanya. Nah, di sini gue sebenarnya ngambil beberapa tanggung jawab juga sebenarnya untuk meningkatkan persentase gue dipilih sebagai ketua OSIS itu, meningkatkan kepercayaan orang-orang agar mau memilih gue sebagai ketua OSIS gitu. Karena dia ngelihat tuh kalau misalnya ternyata gue itu bisa ngehandle hal-hal besar kayak gini, hal-hal yang bagus gitu, dia udah berpengalaman nih kelihatannya, akhirnya orang-orang mau untuk memilih gitu. Nah, namun pada akhirnya ya gue nggak memikirkan jauh-jauh gitu, dimana apakah gue kedepannya akan sanggup gitu untuk bisa menanggung semua tanggung jawab dan beban ini gitu. Gue nggak mikir panjang gitu, jadi ya akhirnya semuanya hancur. Dan juga gue memutuskan untuk keluar dari DKR, Dewan Kerja Ranting, karena itu salah satu hal yang cukup berat juga gitu, tanggung jawab yang cukup berat gitu. Bahkan terkadang kedua hal itu bentrok, dan yang satu minta gue untuk fokus di sini aja, yang satu minta fokus untuk di sini aja gitu. Jadi dilema juga gitu, karena sebenarnya tujuan utama gue di OSIS gitu, cuman karena jadi Dewan Kerja Ranting itu kan skalanya lebih luas gitu, Cigugur gitu, daerah kecamatan. Jadi ya gue juga terkena tekanan dari hal yang lebih besar lagi gitu, jadi susah lah gitu ngebandinginnya gitu. Jadi gak bisa bandingin prioritas gitu. Performa gue turun juga, jadinya gak bisa mikirin kayak prioritas mana yang harus didaluin. Sampai-sampai event-event selanjutnya di OSIS gue nggak perform maksimal di dalamnya. Sebagai pemimpin itu gue nggak maksimal. Justru di dalam OSIS gue nggak dominan sebagai pemimpin. Gue akui juga komunikasi gue itu cukup buruk, dan justru gue mencoba untuk lari dari tanggung jawab itu. Seperti contohnya tadi keluar dari DKR.
akhirnya ya mimpi untuk bisa mengembangkan OSIS yang baik dan juga mempunyai performance yang bagus di OSIS itu juga akhirnya sirna mimpi hal itu. Karena ya gue juga kehilangan harga diri dan juga ketegasan sebagai seorang pemimpin di OSIS. Sampai target untuk bisa membuat sebuah acara yang memiliki banyak sponsor gitu, dan yang kita mencoba untuk nyari sponsor itu adalah salah satu mimpi gue juga. Itu juga nggak tercapai karena ya kestabilan OSISnya juga gara-gara gue sendiri, gara-gara komunikasi gue yang nggak lancar, udah kestabilannya udah nggak stabil banget gitu. Akhirnya junior sama senior tetap berseteru, tetap pada akhirnya itu ada senioritas gitu. Itu padahal salah satu tujuan besar gue, tapi gue mencoba untuk kabur aja. Gue udah ngerasa gak punya kekuatan lagi, ya gue membiarkan itu dan mencoba untuk tidak peduli dan kabur dari realitas gitu. Jadi gue nggak mencoba untuk memahami situasi, gue nggak mencoba untuk merealisasikan kembali mimpi-mimpi itu. Gue malah milih untuk menyerah dan kabur gitu, mencoba untuk nggak peduli lagi, udah bodoh amat mikirin itu, karena mikirin hal itu tuh bener-bener berat buat gue gitu. Jadi bisa dibilang semua yang telah gue bangun itu sudah hancur, muanya hancur. Hingga pada suatu saat gue menjadikan pembuatan konten ini sebagai salah satu dari bentuk pelariannya gitu, dimana gue masih bisa mengejar sebuah ambisi walaupun bukan di sekolah, yaitu ambisi dari content creation ini adalah ya menyuarakan tentang kebenaran juga gitu. Karena hal yang bikin down juga di sekolah itu membuat gue menimbulkan sense of justice lah gitu, membuat gue mulai benci terhadap ketidakadilan dan ingin menegakkan kebenaran itu. Jadi ya gue akhirnya lebih fokus ke membuat video, terutama waktu naik di IG. Gue udah bener-bener kayak posisi sekolah lain udah gue buang, gue fokusin full ke bikin video. Yang tadinya gue sekolah itu gak pernah absen sama sekali, gak pernah sakit, gak pernah apalagi gak pernah izin, gak pernah. Sekarang banyak banget itu, lebih dari 10, karena gue lebih fokus buat bikin video gitu. Jujur aja nih, mungkin nanti teman-teman OSIS gue juga ada yang nonton video ini gitu. Jadi waktu porak yang kedua, waktu porak yang terakhir lah gitu, yang dimana hampir masa baktinya itu hampir habis gitu, gue kan udah bener-bener ini nah, udah ada pelarian, yaitu membuat konten gitu, udah ada hasil juga lah. Jadi gue mencoba untuk menghindari tanggung jawab gue di OSIS gitu. Dan waktu di porak itu gue mencoba lari dengan cara apa? Dengan cara gue itu di sosial media bisa sampai naik, sampai diundang-undang ke podcast lah gitu. Itu rencana gue gitu. Ketika porak berjalan, gue ngedatengin podcast di luar kota gitu. Selain itu kan itu juga ya istilahnya mah orang-orang bisa memaklumi lah orang-orang itu. Jadi tanggung jawab gue tinggalin karena ada sesuatu yang lebih besar gitu, yang mungkin orang-orang anggap juga lebih penting, bisa dinormalisir lah gitu. Cuman ya itu nggak kesampaian. Akhirnya ya gue harus tetap bisa mengkoordinir porak itu, tapi akhirnya gue tetap kabur gitu. Dengan cara apa? Dengan sakit. Dan memang sakit itu karena memang pikiran gue sendiri jadinya sakit beneran gitu. Nah, jadi di sini gue minta maaf banget nih kepada teman-teman OSIS dulunya gitu, karena gue itu bener-bener pengecut sampai lari dari kenyataan, sampai lari dari tanggung jawab. Dan gue sendiri kayak kayaknya gitu, anjir, gaskol gitu amat ya. Dipikir-pikir emang bangsat banget nih. Oke. So, jadi itulah penyesalan yang gue alami di dalam OSIS itu, dan mungkin sekolah secara keseluruhan gitu. Jadi yang benar-benar gue sesali itu pertama adalah gue mengambil terlalu banyak tanggung jawab tanpa pertimbangan apakah kedepannya gue bisa mengendalikan tanggung jawab gue sendiri, apakah gue bisa menghandle semua hal ini gitu, apakah gue bisa menghandle apakah gue bisa menghandle OSIS, menghandle juga multimedia, menghandle juga Bantara, menghandle juga DKR, menghandle juga sekolah, menghandle juga
kehidupan gue sendiri, masalah gue sendiri di rumah dan lain sebagainya, gue nggak mencoba untuk memikirkan itu, dan yang gue pikiran adalah menjadi hebat gitu, tanpa memikirkan konsekuensinya sendiri. Alhasil ketika sekalinya gue down, semuanya bakal hancur berantakan gitu. Jadi domino effect, yang satu jatuh ngejatuhin hal yang lainnya juga gitu. Ketika semuanya udah mulai jatuh, kita bakal susah lagi buat ngebangkitinnya karena ada banyak hal yang harus kita bangkitkan lagi. Dan yang kedua adalah bahwasannya gue itu selalu mencoba lari dari masalah. Walaupun gue sebenarnya denger gitu dari lagunya Little Dark Age gitu, you know that if you hide it doesn't go away. Nah itu gue dengerin terus waktu gue ini, tapi tetap gue itu selalu kabur dari masalah-masalah itu, karena itu bener-bener bikin gue takut, bener-bener bikin gue anxiety dari tanggung jawab yang gue hadapi gitu. Jadi istilahnya kalau misalnya dari psychoanalysis ya, defense mechanism gue itu avoidance lah gitu. Ya itu gue itu terlalu avoidance. Jadi ketika ada masalah, bukannya mencoba untuk menyelesaikan masalah tersebut, tapi gue mencoba untuk kabur, menghindari, dan mencoba untuk tidak peduli. Nah ini salah satu masalah terbesar dalam diri gue. Ini juga penyesalan terbesar, dan gue mengaku sendiri mungkin saat ini gue masih seperti itu, dan gue selalu ingin mencoba untuk mengubahnya gitu. Dan yang ketiga itu adalah gue nggak mau mencoba untuk belajar gitu. Belajar dan merenungkan gitu kayak kesalahan-kesalahan gue. Jadi selama di OSIS gue bisa aja misalnya merenungkan kayak, duh kenapa gue gak berhasil kayak gini, kenapa gue malah down ini. Gue nggak mencoba untuk belajar, oh ternyata gue bisa meningkatkan kemampuan komunikasi, dan dengan itu semuanya bisa mulai berjalan dengan baik lagi. Gue bisa menyampaikan pendapat gue kepada orang lain, dan orang lain juga gue bisa mempersuasi agar orang lain setuju dengan pendapat gue, dan akhirnya membantu gue juga. Gue nggak berpikir sampai ke situ, gue nggak mencoba untuk belajar dan merenungkan gitu tentang bagaimana semua ini bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, gue malah mencoba untuk menyerah dan kabur gitu. Jadi 3 hal itulah yang sangat gue sesali selama gue di dalam OSIS. Namun semua pengalaman ini justru yang akhirnya membuat diri gue yang sekarang gitu. Jadi gue yang sekarang berbicara di depan kamera seperti ini. Jadi pada akhirnya tidak ada hal yang sebenarnya harus gue sesali gitu. Yang penting gue bisa belajar dari pengalaman ini agar kejadian-kejadian seperti ini gak pernah terjadi lagi di masa depan, di waktu setelah gue membuat video ini. Nah, jadi harusnya gue juga ganti judul video ini menjadi kesalahan-kesalahan dalam OSIS yang membuat gue belajar banyak hal. Itu lebih baik sih gitu. Jadi ya udah nggak ada yang bisa gue sesali, karena kalau misalnya gue sesali, kedepannya akan terus seperti itu, nggak ada yang berubah. Tapi kalau misalnya gue mencoba untuk belajar gitu, oh ternyata kesalahan gue di sana, oh ternyata gue itu seburuk itu. Nah akhirnya kita mencoba untuk berkembang dan belajar lebih banyak, dan setidaknya kita belajar untuk meminta maaf juga kepada hal-hal yang sudah kita rugikan. Jadi dari sini juga gue mau minta maaf ke teman-teman OSIS dan juga organisasi lainnya kayak organisasi Bantara, juga dari DKR Dewan Kerja Ranting, yang dimana gue jadi wakil itu gak bener banget, gak becus banget. Terus dari multimedia gue juga nggak ada kontribusi apa-apa yang bagus banget, semuanya kayak banyakan itu gede omong dan bualan doang. Dan guru-guru yang udah memberikan banyak harapan kepada diri gue, karena dulu nilai gue bagus-bagus hingga akhirnya ketika udah mau lulus semuanya down gitu. Kepada semua pihak gue minta maaf, terutama mungkin kepada keluarga gue gitu yang punya harapan gitu biar anaknya bisa perform bagus terus, tapi malah akhirnya down gitu, akhirnya mengecewakan gitu. Untuk semua pihak gue mau minta maaf. Ini adalah salah satu video yang paling emosional. Oke. So, jadi kenapa gue membuat video ini? Yaitu agar kita semua bisa belajar lah dari pengalaman yang gue alami ini gitu. Biar kalian juga nggak ngelakuin kesalahan apa yang udah gue lakukan gitu. Nah, selain itu ini juga adalah kelanjutan dari perjuangan gue untuk merealisasikan OSIS yang lebih baik lagi. Yaitu dengan kalian belajar dari sini, kalian bakal paham nih. Ternyata di OSIS tantangannya ini gitu. Dan gue juga
Nah, gue juga mempercayakan kalian untuk bisa mengubah OSIS menjadi organisasi yang lebih baik lagi gitu. Mengubah dari segi kebudayaan di OSISnya gitu, dan bagaimana sang senior itu mendidik juniornya, terus bagaimana menjalankan event-event dan sebagainya gitu. Di sini gue juga ingin membantu kalian gitu dengan membuat video-video pembahasan tentang OSIS juga gitu. Makanya gue selalu menyarankan kalian untuk membuat komentar lah gitu, untuk menjelaskan tentang masalah-masalah di OSIS kalian gitu, tentang perkembangan OSIS kalian, biar kita bisa membahas perkembangan OSIS dari dua sisi secara dialog lah gitu. Akhirnya ya seperti itulah. Oke, mungkin videonya cukup sampai di sini aja ya. Semoga banyak hal yang bisa kita pelajari. See you next time in the next video. Goodbye.